Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar daring kembali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Insyaallah hari ini kita akan membahas perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kita lihat peta konsepnya yang akan dibahas, yaitu masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Dibagi tiga. Pertama, periodisasi sejarah Islam, kemajuan Islam pada periode klasik, tokoh-tokoh kejayaan Islam, menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, dan terakhir bangkitnya kembali peradaban Islam. Anak-anak sekalian, Islam pada masa kejayaan diakui oleh dunia, bahkan sejarawan Barat yang bernama Jacques C. Reister menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Bahkan ada yang mengatakan di Barat waktu itu masih gelap, tapi dunia Islam sudah terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bahkan Barack Obama, mantan Presiden Amerika, mengatakan bahwa Barat memiliki hutang besar terhadap Islam akan kemajuan yang dicapai saat ini. Untuk itu kita harus kembali mengenang agar kita memiliki semangat yang tinggi bahwa umat Islam memiliki kejayaan yang harus kita bangkitkan kembali. Selanjutnya, periodisasi sejarah Islam yang dikatakan oleh Harun Nasution dalam bukunya. Islam itu dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi, yaitu fase ekspansi, fase integrasi, dan fase disintegrasi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan dibagi dalam 2 fase, yaitu periode kemunduran dan yang kedua periode munculnya kerajaan Islam yang ditandai dengan adanya munculnya zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang ketiga, periode modern dan seterusnya merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Kemudian yang selanjutnya, B, masa kejayaan Islam. Kejayaan Islam terjadi sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Bani Umayyah yang sering disebut Daulah Umayyah, yang kedua kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, penerimaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam ditandai dengan bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemudian perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Untuk selanjutnya yaitu penyebab kemajuan dari masa keemasan ini, yaitu pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama, konsistensinya dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang selanjutnya, faktor eksternal kemajuan Bani Umayyah dan Abbasiyah, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain atau percampuran kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua itu gerakan penerjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat sekali, sehingga pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya ini tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat dalam beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain ilmu filsafat seperti yang ditampilkan, bidang kedokteran bisa dilihat oleh kalian ya. Selanjutnya bidang matematika, bidang astronomi, seni ukir, tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Inilah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Rushd atau Ibnu Rusdi pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkap Ibnu Rushd yaitu Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol. Beliau wafat di Maroko. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya yang terkenalnya yaitu kitab Bidayat Al-Mujtahid, Kuliatul fi Atib. Jadi beliau lahir di Spanyol. Spanyol itu dulu merupakan pusat peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian selanjutnya Al-Ghazali atau dikenal Imam Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Gajalah, Dekatus, Iran. Banyak sekali karya-karya beliau yang diakui oleh dunia. Yang paling terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang dipakai di pesantren-pesantren dan juga dipelajari di sekolah-sekolah. Banyak yang mempelajari kitab-kitab beliau sampai ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya Al-Kindi, nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad. Beliau termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang fisik, filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Selanjutnya yaitu Al-Farabi,
Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlag Al-Farabi, lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Beliau menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlu Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Beliau sangat populer di Barat. Beliau di Barat dikenal dengan Avicenna. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir desa Afsiana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamajan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, beliau terkenal dan biasa dipanggil untuk mengobati mulai dari keluarga kerajaan, para pejabat, sehingga banyak yang disembuhkan oleh beliau. Nah, perilaku yang harus diterapkan oleh kita dengan kemajuan-kemajuan dari Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah, salah satunya yaitu kita harus semangat menuntut ilmu sehingga informasi-informasi dapat berkembang dan dapat diterima oleh kita. Yang selanjutnya kita harus mempelajari bahasa-bahasa asing dan belajar menerjemahkannya sehingga kita dapat memahami isi dari buku tersebut. Yang selanjutnya itu kita harus mengamalkan atau memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh kita kepada orang lain yang belum mengetahui, sehingga dengan diamalkan ilmu akan berkembang. Yang terakhir, kita harus kreatif, tekun dalam menggali ilmu pengetahuan sehingga ilmu yang belum kita ketahui dan tersembunyi kita bisa ketahui dan kita manfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam perjumpaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.